Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi bertemu di pertemuan minggu ke-13. Adapun ini adalah part yang terakhir atau part yang ketiga dari pertemuan perkuliahan pengantar ilmu kebumian. Kali ini kita akan bahas mengenai di luar tata surya kita. Nah, menarik nih topiknya nih. Jadi, kita akan coba membahas bagaimana properties dari bintang, di mana karakteristik dari bintang. Jadi konstelasi ini adalah beberapa grup yang hadir di dalam bintang yang kadang dinamakan berdasarkan dari karakter mitologi. Setidaknya terdapat di dalam langit itu 8 konstelasi, di mana untuk warna dan temperatur dari bintang ini merupakan untuk warna sendiri adalah clue untuk dari temperatur bintang tersebut. Ini bisa kita perhatikan bagaimana konstelasi Orion di langit utara kita. Ini ada beberapa bintang, ada yang Bellatrix, ada Betelgeuse, ada Alnilam, dan membentuk satu konstelasi yang disebut sebagai konstelasi Orion. Kemudian yang berikutnya adalah bintang biner dan bintang stellar. Masa dari stellar atau bintang. Jadi bintang biner ini adalah satu dari dua bintang yang berevolving sepanjang atau berevolusi sepanjang around the common center of mass under their mutual gravitational attraction. Kemudian bintang biner ini juga biasanya untuk menentukan dari properti bintang yang cukup sulit untuk dikalkulasi, yaitu masanya. Nah, ini bagaimana kita menghitung untuk pusat massa dari bintang. Jadi untuk yang gambar yang pertama ini kita mendapatkan ketika satu unit dengan satu unit massa, maka pusat massanya ada di tengah-tengah dari kedua bintang tersebut. Tetapi ketika ada dari satu unit dengan dua unit, tapi dua unit yang ini bintangnya lebih kecil dibandingkan yang satunya, maka pusatnya akan jauh lebih dekat dengan yang di bintang yang lebih besar dibandingkan yang bintang lebih kecil. Kemudian kita juga bisa menghitung jarak ke bintang. Yang pertama menggunakan paralax. Jadi paralax ini adalah shifting antar posisi dari bintang akibat dari orbital motion of Earth. Bintang terdekat yang memiliki paralax sudut paralax terbesar ini meliputi dari bintang jarak bintang ini cukup sulit untuk diukur karena sangat kecil. Kemudian untuk yang tahun cahaya, jadi tahun cahaya ini adalah jarak kecepatan cahaya untuk bisa sampai dalam waktu 1 tahun, kurang lebih sekitar 9,5 miliar kilometer. Ini adalah paralax. Jadi untuk menghitung bagaimana sudut yang terbentuk untuk bisa mendapatkan dari jarak dari si bintang terdekat. Oke, lanjut ke kecerahan bintang. Jadi ada yang kita sebut sebagai magnitude semu. Jadi magnitude semu ini adalah cahaya yang muncul ketika terlihat dari bumi. Terdapat 3 faktor yang mengontrol dari apparent brightness dari bintang ketika dilihat dari bumi. Yang pertama, seberapa besar sih dia. Yang berikutnya adalah seberapa panas sih dia, dan seberapa jauh dari jarak di bumi. Sedangkan untuk yang absolute magnitude adalah apparent magnitude adalah yang terukur, sedangkan yang absolute magnitude adalah yang benar-benar realnya adalah perhitungan dari kecerahan dari bintang jika dilihat dari jarak kurang lebih 32,6 tahun cahaya. Nah, ini jaraknya. Jadi
Kalau matahari ya kita tahu bahwa apparent magnitude dan absolute magnitude-nya, dengan ketika dia semakin negatif maka semakin terang. Jadi semakin positif maka dia semakin redup di sana. Kemudian yang berikutnya ada Helmholtz-Russell diagram. Jadi Helmholtz-Russell diagram ini menunjukkan adanya hubungan antara magnitude absolut dengan temperatur dari bintang. Jadi beberapa bintang utama ini adalah bintang yang dapat jatuh ke kategori sekuensial umum untuk yang diagram Helmholtz-Russell. Kategorinya ini meliputi dari mayoritas bintang dan berjalan secara diagonal dari dari bagian atas bagian kiri sampai ke bagian kanan bawah di diagram Helmholtz-Russell. Nah, jadi para astronom menggunakan diagram ini untuk mempelajari evolusi bintang dengan memplot bintang berdasarkan temperatur dan luminositas atau magnitude absolut mereka. Kemudian diagram Helmholtz-Russell juga kita akan dapatkan adanya bintang raksasa yang sangat luas. Kemudian ini adalah bintang yang cukup dingin dengan tingginya nilai luminositas atau absolute magnitude. Ini pasti berada di bagian atas kanan dari diagram Helmholtz-Russell. Kemudian bintang raksasa yang sangat luas juga, kemudian dia berwarna merah, itulah yang kita kenal sebagai red giant. Yang berikutnya adalah variable star. Jadi variable Cepheid itu adalah bintang dengan variasi dari brightness-nya dia periodically karena adanya ekspansi dan kontraks. Ini tipikal dari bintang pulsating. Nova adalah salah satu contoh dari explosive increases in brightness. Ini adalah nova yang diambil jarak 2 bulan. Kemudian diagram Russell dan Helmholtz juga bisa mengetahui dari komposisi bintang. Jadi nebula ini adalah awan yang terdiri dari debu atau gas dan atau debu di luar angkasa. Dia ada 2 tipe nebula. Jadi ada bright nebula dan ada nebula gelap. Di mana di nebula terang ada nebula emisi dan nebula refleksi. Dan ini adalah bagaimana komposisi dari material dari bintang atau interstellar matter. Nah, kelahiran bintang ada yang kita sebut sebagai tahap stage protostar. Protostar ini adalah bagian dari pengumpulan dari awan, dari gas dan debu, kemudian menjadi bintang. Kemudian terbentuk, belum terbentuk untuk si pengembangan dari bintangnya, karena perlu adanya reaksi nuklir fusi di sini. Ketika inti dari protostar ini mencapai 10 juta Kelvin, maka tekanan dengan itu sangat besar dan menghasilkan si reaksi fusi dari hidrogen dan bintang itu lahir atau muncul. Ini adalah nebula, tempat lahirnya si bintang. Dan ini adalah bagaimana gaya keseimbangan untuk ketika terbentuknya suatu bintang. Yang berikutnya ada di stage main sequence. Jadi umur bintang ada beberapa perbedaan. Jadi ada yang bintang yang masif ini menggunakan full faster and exist untuk beberapa juta tahun, dan ada bintang yang kecil ini fill-nya slowly dan eksis untuk beberapa ratus ataupun membutuhkan tadi sekitar ratusan miliar tahun di sini. Kemudian
bintang membutuhkan 90% dari hidupnya untuk di fase ini atau stage ini. Yang berikutnya ada di fase red giant stage, di mana hidrogen mulai terbakar dan terpindahkan di luar, kemudian bintang yang terluar akan menyelimuti di ekspansinya. Kemudian surface-nya lebih dingin dan mulai berwarna merah. Intinya mulai sebagai helium yang terkonversi menjadi karbon. Kemudian fuel nuklirnya, bahan untuk nuklirnya digunakan dan membuat si gravitasinya ter-squeeze di dalam bintang tersebut. Kemudian fase yang berikutnya adalah fase burnout atau terbakar dan mati. Jadi bintang ketika sudah masuk ke dalam atau kurang dari 1/2 dari masa matahari, kadang tidak dapat evolve lagi atau berevolusi lagi menjadi red giant stage, tetapi menjadi satu fase stabil, dan kemudian mereka akan mengkonsumsi bahan hidrogen mereka dan kolaps menjadi kurcaci putih di sana, kerdil putih. Kemudian ini adalah fase di mana kematian dari si bintang. Jadi bintang dengan massa yang similar dengan matahari berevolve menjadi beberapa sinar dengan bintang yang memiliki massa kecil atau rendah dan berubah menjadi kurcaci putih atau kerdil putih, dan ini untuk menciptakan adanya expanding round cloud dari gas yang kita sebut sebagai nebula planet. Ini adalah nebula planet, di mana ini adalah contoh dari nebula helix, yaitu sebuah nebula planet terdekat dengan tata surya kita. Nebula planet adalah selimut luar yang dilontarkan dari sebuah bintang mirip matahari yang terbentuk selama runtuhnya bintang tersebut dari raksasa merah ke kerdil putih. Kemudian ada yang namanya fase kematian di star yang masif, kontras dengan matahari. Jadi bintang ini membutuhkan 3 kali waktu dari masa matahari untuk lebih pendek lah masanya dibandingkan matahari. Biasanya akan diakhiri dengan event supernova di sana. Supernova adalah fase eksplosif masif dari bintang yang meningkatkan kecerahan sampai beribu-ribu kali lipatnya. Kemudian untuk yang interior dari si bintang masif ini berkondensasi dan mungkin akan menjadi lebih hangat dan kita sebut sebagai neutron star atau black hole. Dan ini adalah nebula kepiting di konstelasi Taurus. Nebula spektakuler ini diduga merupakan sisa-sisa supernova pada tahun 1054 Masehi. Dan ini adalah evolusi dari bintang, di mana ini adalah untuk bintang yang low mass. Dia berubah jadi prostar, kemudian main sequence star, stellar stage, dan mati menjadi white dwarf dan black dwarf. Kemudian untuk yang medium mass star, dia dari nebula, kemudian ke protostar, main sequence star, menjadi red giant, kemudian jadi planetary nebula, kemudian mati menjadi white dwarf dan black dwarf. Nah, kalau untuk yang massive star, dia dari nebula, kemudian ke protostar, ke main sequence star lebih besar dibandingkan low mass star dan medium mass stars, kemudian menjadi red supergiant, kemudian meledak menjadi supernova explosion, dan menjadi neutron star or black hole. Dan kemudian untuk yang burnout and dear, kita menggunakan Hertzsprung-Russell diagram. Ini dapat membantu untuk memformulasikan dan membuat model testing dari evolusi stellar. Nah, ini adalah diagram Hertzsprung-Russell yang mengilustrasikan evolusi sebuah bintang mirip matahari.
Dan ini adalah fase white dwarf ketika dia mati. Ini adalah summary-nya. Nah, jadi untuk yang remnant, jadi ada dua, yaitu neutron star dan supernova, di mana neutron star ini adalah bintang dengan densitas yang sangat tinggi di intinya. Kemudian ada supernova, jadi pulsar ini adalah sumber dari radiasi pendek yang terbakar atau pulsa dari energi radio di periode sangat reguler. Ini adalah konstelasi Cygnus untuk Veil Nebula. Ini adalah stellar remnant untuk black hole. Jadi black hole ini adalah star masif atau bintang masif yang kolaps menjadi volume yang lebih kecil karena adanya kehadiran dari gravitasi yang membuat terserap segalanya termasuk cahaya. Jadi para ilmuwan ini berpikir bahwa material ini pull into a black hole, it should become very hot and emit a flood of X-ray before being pulled in. Nah, ini adalah hubungan lubang hitam dan pasangan bintang raksasa. Jadi black hole-nya ini akan berbentuk seperti disk. Ini adalah kenampakan dari Milky Way. Nah, jadi ceritanya untuk yang Milky Way ini, jadi Milky Way atau Bima Sakti mendapatkan namanya dari tampilannya sebagai pita bercahaya redup seperti susu yang melengkung di langit malam dalam citra panorama 360 derajat yang indah ini. Kita melihat bidang galaksi kita miring dari perspektif kita di bumi. Dari titik menguntungkan ini, komponen Bima Sakti atau Milky Way akan terlihat. Kita dapat melihat tonjolan pusat galaksi yang terang, cakramnya yang terdiri atas nebula gelap dan bersinar yang menyimpan bintang-bintang muda terang. Terlihat juga bersebelahan dengan Bima Sakti adalah beberapa galaksi satelitnya. Kemudian ini adalah tampilan profil menunjukkan bahwa selain tonjolan pusatnya yang padat dan cakram galaktis yang terdiri atas lengan spiral, Bima Sakti atau Milky Way dikelilingi oleh halo sferis yang meluas keluar dari cakram galaktik. Bukti baru-baru ini mengindikasikan bahwa halo mengandung banyak gas panas tetapi tidak terdapat pembentukan bintang. Halo juga terdiri atas bintang-bintang tua dan banyak kelompok bintang besar yang disebut gugusan globular. Kemudian konsepsi seorang seniman akan galaksi Bima Sakti atau Milky Way menunjukkan tonjolan tengahnya yang padat dan cakram rata yang terdiri atas lengan-lengan spiral yang terdiri dari lengan-lengan spiral yang melengkung. Galaksi kita adalah tipe galaksi spiral berbatang yang mengandung lebih dari 200 miliar bintang. Diameternya melebihi 100.000 tahun cahaya dan ia berotasi sedemikian rupa sehingga tata surya kita menuntaskan satu perjalanan yang mengelilingi pusat galaksi setiap 250 juta tahun. Pusat galaksi kita menjadi rumah bagi sebuah lubang hitam supermasif dengan massa setidaknya 40.000 kali matahari. Seperti lubang hitam yang ditemukan di pusat kebanyakan galaksi besar, raksasa ini berusaha mengkonsumsi apapun yang ada di sekitarnya. Kemudian ada beberapa tipe galaksi. Ada yang kita sebut sebagai galaksi spiral. Ini kurang lebih 30% dari total galaksi adalah tipe spiral. Beberapa tipikalnya adalah diameternya kurang lebih 20.000 sampai 125.000 tahun cahaya dan mengandung baik itu bintang yang muda maupun tua. Kemudian ada juga yang elliptical galaksi. Kurang lebih ada sekitar 60% yang klasifikasinya adalah galaksi elliptical. Jadi galaksi elliptical ini berkisar untuk bentukan dari round sampai oval. Ini adalah spiral galaksi. Jadi spiral galaksi ini adalah galaksi spiral umumnya memiliki konsentrasi lebih besar bintang-bintang lebih tua di dekat pusatnya yang membuat tonjolan pusatnya berwarna kekuningan. Sebaliknya, lengan galaksi spiral mengandung banyak bintang panas muda yang membuat struktur-struktur ini berwarna kebiruan atau ungu.
Kemudian yang tampak B ini adalah tampilan miring menunjukkan tonjolan pusat. Yang C adalah mengelilingi kebanyakan galaksi besar adalah halo sferis dari gas-gas sangat lemah dan kelompok bintang-bintang yang disebut gugusan globular. Gugusan globular besar ini mengandung kira-kira 10 juta bintang. Nah, ini adalah galaksi eliptik besar. Ini adalah milik gugusan Formax. Awan gelap dari materi antar bintang tampak di dalam nukleus pusat dari galaksi ini. Beberapa objek mirip bintang dalam gambar ini adalah kelompok besar bintang atau gugusan globular yang merupakan bagian dari galaksi. Kemudian yang berikutnya ada tipe galaksi irregular. Jadi hanya 10% dari galaksi yang diketahui memiliki bentukan irregular dan diklasifikasikan sebagai galaksi irregular. Tambahan untuk bentukan dan ukuran, salah satu dari yang umum itu terutama dia memiliki perbedaan tipe galaksi ini adalah tadi untuk yang si umur dari bintangnya. Irregular galaksi lebih banyak mengandung bintang muda. Sedangkan galaksi cluster ini adalah sistem galaksi yang mengandung dari beberapa ribuan dari anggota galaksi. Ini adalah contoh irregular galaksi dari galaksi awan Magellan. Ini adalah galaksi cluster, jadi terdiri dari beberapa sistem galaksi yang ada di sini. Yang berikutnya ada tata alam semesta meluas. Ada yang kita sebut sebagai redshift atau Doppler shift. Ini berasosiasi dengan adanya spektrum akhir merah. Ini disebabkan karena adanya gelombang cahaya yang ke-stretch yang mana menunjukkan bumi dan sumbernya pindah dari satu dengan yang lainnya. Kemudian ada hukum Hubble, di mana hukum ini menyatakan bahwa galaksi ini retreating from Bima Sakti dengan kecepatan yang proporsional dengan jaraknya. Kemudian redshift of distant galaxy mengindikasikan adanya universe yang berekspansi. Ini tadi Hubble's law. Dan ini adalah analogi roti kismis untuk alam semesta yang berekspansi ketika adonan mengembang. Kismis yang semula terpisah paling jauh mengembang dengan jarak lebih besar daripada kismis yang terletak berdekatan. Jadi dalam alam semesta yang berekspansi seperti pada kismis, lebih banyak ruang akan diciptakan antara dua objek yang terpisah lebih jauh daripada di antara dua objek yang lebih berdekatan. Nah, yang berikutnya adalah teori Big Bang yang menyatakan bahwa pada satu waktu tata surya ini confined menjadi padat, kemudian panas, supermassive ball. Kemudian kurang lebih sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu, a violent explosion terjadi, hurling this material in all direction. Ini tadi teori Big Bang. Ini ada beberapa bukti yang mendukung. Jadi redshift of galaxy support the Big Bang and the expanding universe theory. Scientists discover a type of energy called cosmic background radiation. Ilmuwan beranggap bahwa radiasi ini dihasilkan pada saat Big Bang. Dan yang terakhir ada namanya Big Crunch dan Big Chill, di mana Big Crunch ini adalah keruntuhan gravitasional dari alam semesta yang disebabkan oleh dominasi materi gelap yang menariknya bersama. Dan untuk yang Big Chill ini adalah ekspansi tak terbatas sebagai hasil dominasi material gelap yang mendorong alam semesta terpisah. Oke, ini adalah akhir dari part yang ketiga. Untuk yang part yang ketiga ini, kalau seandainya ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar di YouTube channel ataupun di Microsoft Teams. Untuk minggu depan adalah pertemuan terakhir. Ini akan direncanakan pertemuannya dilaksanakan secara sinkronus kembali, yaitu mengenai materi geologi lapangan. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya secara sinkronus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.